Pada materi yang pertama mengenai latar belakang pemilihan produk pada usaha Benchip, di mana latar belakang yang kami pilih antara lain banyaknya petani pisang lokal di daerah tempat tinggal owner, lalu ada tingginya minat masyarakat terhadap produk olahan pisang, terkhusus mahasiswa maupun mahasiswi, lalu ada munculnya ide untuk berinovasi terhadap keripik pisang yang disajikan dengan glaze yang beraneka ragam rasanya. Materi yang selanjutnya mengenai deskripsi usaha. Produk yang dipasarkan oleh Benchip merupakan keripik pisang olahan yang disajikan berbeda dengan keripik pisang pada umumnya. Benchip memiliki ciri khas lumer dari guyuran glaze dengan berbagai varian rasa yang tersedia, di antaranya coklat, tiramisu, matcha, taro, dan stroberi. Benchip juga menyediakan beberapa tingkatan ukuran packaging sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya mengenai analisis keuangan. Analisis keuangan ini untuk ukuran 105 gram, di mana yang pertama kebutuhan aset atau peralatan yang digunakan antara lain baskom, centong, dan timbangan digital, dengan total kebutuhan asetnya yaitu 58.000. Yang selanjutnya mengenai kebutuhan biaya produksi sebulan, di mana kami memproduksi perharinya 50 pack. Elemen biaya produksi antara lain keripik pisang original, glaze coklat, glaze matcha, glaze tiramisu, glaze taro, glaze strawberry, lalu ada plastik ziplock, stiker, dan tenaga kerja. Jadi total kebutuhan biaya produksi yaitu Rp10.875.000. Untuk perhitungan biaya produksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama biaya bahan baku, antara lain keripik pisang original, glaze coklat, matcha, tiramisu, taro, dan stroberi, dengan jumlah sebesar Rp9.585.000. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau PTKL sebanyak Rp30.000 yang menghasilkan totalnya Rp900.000. Lalu yang ketiga ada biaya overhead pabrik terdiri dari plastik ziplock, stiker, baskom, centong, dan timbangan digital dengan total sebesar Rp390.967.000. Untuk total biaya produksinya sebesar Rp10.875.967. Untuk biaya produksi per unitnya yaitu Rp7.251. Selanjutnya mengenai proyeksi laba rugi, di mana pendapatan penjualan sebesar Rp15 juta, lalu ada HPP sebesar Rp10.875.967, lalu ada laba kotor sebesar Rp4.124.033, dan biaya operasional sebesar Rp750.000, menjadikan laba bersihnya sebesar Rp3.374.033. Untuk BEP sendiri atau titik impasnya sebesar Rp362.500. Jadi biaya variabel per unitnya sebesar Rp7.250. Untuk perhitungan BEP unit dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya telah diketahui sebesar Rp750.967 dibagi dengan Rp10.000 dikurangi Rp7.250, menghasilkan Rp273,0789 atau setara dengan 273 pack dalam sebulannya. Untuk perhitungan BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per harga jual per unit. Biaya tetapnya telah diketahui sebesar Rp750.967 dibagi dengan 1 dikurangi Rp7.250 dibagi dengan Rp10.000, menghasilkan Rp2.730.789. Materi selanjutnya mengenai analisis SWOT. Untuk S atau strike, ada beberapa poin. Yang pertama, Benchip memiliki kualitas yang premium, renyah, dan enak. Yang kedua, menggunakan bahan baku kualitas tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan petani lokal sebagai pemasoknya. Yang keempat, penggunaan kemasan dan desain yang menarik. Dan yang terakhir, penggunaan media pemasaran yang puas, yaitu sosial media, marketplace, dan kerjasama toko-toko. Untuk W atau weakness, yang pertama, mengalami keterbatasan SD atau sumber daya tentang modal dan tenaga kerja. Yang kedua, keterbatasan kapasitas produksi. Dan yang terakhir, resiko ketidakstabilan pasokan. Untuk O atau opportunities, yang pertama, eksploitasi tren konsumen yang semakin peduli akan kesehatan dan keberlanjutan. Yang kedua, melakukan ekspansi pasar ke wilayah-wilayah baru. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan toko-toko retail besar dan distributor. Dan yang terakhir, penjualan ekspor. Untuk T atau trades, yang pertama, perubahan preferensi konsumen. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintahan terkait industri makanan. Dan yang terakhir, kompetitor yang semakin banyak. Selanjutnya mengenai realisasi bisnis. Realisasi marketing mix yang pertama mengenai produk. Dalam proses realisasinya, bisnis Benchip memiliki produk utama yaitu keripik pisang yang disajikan dengan menggunakan glaze beraneka ragam rasanya, seperti coklat, matcha, tiramisu, stroberi, dan taro. Saat melaksanakan proses jual beli di acara Festival Bazar Syariah 2024, Benchip menyediakan produk dengan 5 rasa yang selalu ready stock di setiap harinya. Benchip juga memastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas baik dan merupakan produk fresh yang baru diproduksi. Untuk marketing mix yang kedua mengenai harga, realisasi harga dalam bisnis Benchip yaitu dijual dengan 3 tingkatan harga sesuai dengan ukuran packagingnya.
Harga prinsip dengan ukuran 105 gram dijual dengan Rp10.000. Lalu 150 gram dijual dengan harga Rp15.000 dan ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp20.000. Dalam kegiatan Festival Bazar Syariah 2024, kami hanya menyediakan produk prinsip dengan ukuran kemasan 150 gram saja. Karena menurut kami, kemasan itulah yang paling worth it dan diminati banyak konsumen. Marketing mix yang ketiga yaitu promosi. Dalam melakukan promosi, bisnis prinsip memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan brand dengan melakukan sistem soft selling. Bisnis prinsip juga melakukan promosi di sosial media seperti WhatsApp dan Instagram dari masing-masing anggota kelompok serta Instagram bisnis prinsip itu sendiri. Tujuannya untuk menarik minat konsumen dengan mengunggah konten proses pembuatan dari produk prinsip itu sendiri. Dalam pelaksanaan bisnisnya, Prinsip juga menerapkan sistem promosi beli 3 gratis 1 untuk kemasan 105 gram, agar menarik konsumen serta memberikan free sumpit untuk memudahkan konsumen dalam menikmati produk Prinsip. Prinsip juga menyediakan tester untuk konsumen yang ingin mencoba produk kami terlebih dahulu sebelum membelinya. Marketing mix yang keempat yaitu tempat. Dalam realisasi bisnis Prinsip, kami masih menggunakan sistem distribusi langsung yaitu menjual produk kepada konsumen tanpa melalui perantara. Kami menjual produk Prinsip melalui penjualan secara langsung menggunakan metode offline dan online. Untuk metode online, kami menggunakan marketplace seperti Shopee, serta website warungdigitalvapi.com. Untuk offline, bisnis Prinsip melayani konsumen yang datang secara langsung ke tempat produksi, atau menggunakan sistem COD di area Kartasura. Pada kegiatan bazar kemarin, konsumen dapat langsung datang ke stand Prinsip untuk mendapatkan produk Prinsip atau melakukan pemesanan via WhatsApp yang kemudian akan dilakukan COD di sekitar area Kartasura. Untuk marketing mix yang kelima yaitu proses. Seperti yang telah dijelaskan dalam aspek place atau tempat tadi, bisnis Prinsip melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Artinya, konsumen dapat menemui ataupun memesan produk Prinsip secara langsung ke marketplace ataupun datang ke tempat produksi Prinsip berlangsung. Dapat melakukan pembayaran secara cash maupun cashless dengan tujuan agar konsumen mudah untuk mendapatkan produk Prinsip. Yang keenam yaitu orang atau people. Dalam merealisasi bisnis Prinsip, sementara ini sumber daya manusianya berasal dari anggota kelompok bisnis kami sendiri, di mana kami semua memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan bisnis Prinsip. Kami membagi sama rata jobs desk yang ada untuk masing-masing anggota kelompok kami agar bisnis ini tetap berlangsung dengan baik dan mendapatkan profit. Yang ketujuh atau yang terakhir mengenai physical evidence atau bukti fisik. Merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh konsumen ketika konsumen sedang berinteraksi dengan bisnis Prinsip. Beberapa bentuk fisik yang didapatkan konsumen dari produk Prinsip yaitu logo yang unik, kemasan yang sesuai, lalu ada sumpit, dan juga bukti pembelian atau nota. Untuk realisasi keuangan atau laporan akhir penjualan, yang pertama pada hari Rabu 15 Mei 2024, kami menjual sebanyak 33 pack, jadi total penjualannya sebesar Rp330.000. Untuk hari Kamisnya, di 16 Mei 2024, kami menjual 34 packs, menghasilkan total penjualan Rp340.000. Jadi, selama 2 hari kami berhasil menjual 67 pack, dengan total penjualan Rp670.000.